pribadimu ada di dalamku. Tentang dirimu perasaan ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadiku ada. Hidupku hanya untukmu. Tentang dirimu perasaan ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada. Pribadimu Tuhan Yesus, pribadimu ada di dalamku. Pribadimu, pribadimu ada di dalamku. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu, persiapkan keberadaan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dan kasih, Pendeta Madia Rika, mau kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu Bapa Elohim Yahweh. Pagi hari ini kami sungguh orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami bersama-sama dan saudara seiman kami pagi hari ini datang menyembah Engkau Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan belajar akan kebenaran-Mu. Biar Engkau memberkati kami semua, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba yang akan melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati memeluk kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu secara khusus bagi hamba-Mu ya Bapa. Hikmat marifat yang daripada Engkau, isi hati Bapa disampaikan kepada kami semuanya. Karena kami percaya dan kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Mari bersama kita menyenangkan hati Tuhan dengan ketulusan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Allahku yang hidup. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini aku datang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan
dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencana-Mu, semua cinta-cintaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian, tak akan tergantikan. Mari bersama lebih tulus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cinta-cintaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian, tak akan tergantikan. Di mana Engkau ada Tuhan, ciptakan aku, amin, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang
katakanku Bapa, di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Mari bersama kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Katakan dengan tulus, tenggelamkan aku Bapa. Amin. Di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku, ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhatian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat. Kekasih Allah, jemaat Allah saja sampaikan, aku berpaling dalam hadirat-Mu. Bapa, ini pengakuan kami. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Bapa, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini dan selamanya. Musik dengan lembut, jemaat katakan dengan tulus di hadapan Tuhan, ku berpaling dari hadirat-Mu. Amin. Tetap tinggal dalamku. Haleluya. Kini selamanya kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu saja. Tuhan, ajar aku jaga hadirat-Mu, jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Amin. Kini selamanya di
Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Tak berpaling dari hadirat-Mu. Aku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Ini selamanya di hadirat-Mu.
hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di mezbah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku dalam hadirat-Mu, tetap tinggal di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat, kini dan selamanya mau tetap tinggal di hadirat-Mu saja Bapa. Kini selamanya di hadirat. Sekali lagi katakan, kata dengan tulus di hadapan Tuhan. Kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan keberadaan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Sungguh indah diam dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mau gores jiwa kami untuk lebih lagi mencintai-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku gores jiwaku untuk mencintai-Mu, cinta yang tak pernah ku temukan. Aku
untuk lebih mencintai jiwaku, untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kami sembah, yang kami puja. Hanya Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tidak ada cinta seperti Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Sebab itu terus, Tuhan, dan kami terus menggores cinta itu dalam kehidupan kami, agar tidak pernah padam. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, tidak akan pernah kami meninggalkan cinta-Mu dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau, tanpa cinta-Mu, kami tidak bisa ada sampai saat hari ini, Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa cinta-Mu, Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami, Tuhan.
apa yang Kau kehendaki bagi kami pada saat hari ini. Kami hanya serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, selama 3 bulan saya baru berdiri lagi di tempat ini. Saya sebagai gembala di tempat ini Bapak Ibu Saudari selama 3 bulan. Ya sebenarnya 7 bulan sudah saya tidak stay di sini, tidak menetap ya di Jemaat Bukit Raya ini ya. Mungkin sudah 7 bulan rasanya Bapak Ibu, 7 bulan. Tapi Desember, Februari saya sempat bolak-balik ya di tempat ini. Mungkin ada yang belum paham, tidak mengerti kenapa Ibu Gembala meninggalkan pelayanan seperti itu ya. Ya memang seharusnya memang gembala itu harus ya hamba-hamba Tuhan ya, itu harus tetap ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya melayani Tuhan itu sudah hampir kurang lebih 30-an tahun Bapak Ibu mengembalakan pelayanan. Dari jatuh bangun, proses yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang tidak pernah henti-hentinya, bertubi-tubi. Ya, saya mengalami yang namanya proses dalam pelayanan di tempat ini. Setelah saya memahami semua yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan, dalam saya melayani Tuhan, di Roma 8 itu yang mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur proses yang bertubi-tubi terus menerus itu membuat saya dan pelayanan ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin berkenan kepada Tuhan. Ya. Terserah orang mau mandang apa ya, menilai apa. Saya sebagai gembala, saya sangat memahami dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Itu pun baru tahun-tahun belakang ini Bapak Ibu saya paham. Segala sesuatu yang terjadi, yang saya alami itu mendatangkan kebaikan untuk mendewasakan saya sebagai gembala Tuhan, sehingga pelayanan ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Baru saya sadar Bapak Ibu, saya sangat bersyukur semuanya itu karena anugerah Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan tidak ada cinta seperti yang Tuhan berikan ini. Tidak pernah kutemukan cinta seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya memahami semua itu, saya mengerti sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang Dia kehendaki pelayanan ini. Saya dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini benar-benar harus benar-benar pelayanan yang benar-benar yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar melayani Tuhan,
Banyak Bapak Ibu. Saya dulu seperti itu, saya pikir melayani Tuhan. Awalnya memang kerinduan saya dari kehidupan dosa dan menerima anugerah dari Tuhan, merasakan anugerah Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Di situ awalnya Bapak Ibu. Tapi belum banyak mengerti, belum banyak memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Belum banyak mengerti Bapak Ibu, masih cinta. Kalau dikatakan pada sering dikatakan orang itu cinta mula-mula Bapak Ibu. Cinta mula-mula, wow gitu. Itu sudah berapa tahun saya mengalami itu, baru dari tahun 2016 saya benar-benar mengerti Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan itu, menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Baru saya menyadari di tahun 2016. Yaitu melewati yang namanya proses itu Bapak Ibu. Saya pikir dulu kok saya ini ikut Tuhan, proses tidak henti-hentinya Bapak Ibu. Bertubi-tubi. Hampir undur saya Bapak Ibu. Kalau saya ada sampai hari ini melayani Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu. Dan saya tetap bertahan, tetap mencintai Tuhan itu, tetap berjuang seperti pujian tadi, menggores cintanya dalam hidupku. Itu anugerah Bapak Ibu. Karena saya lihat dan saya banyak perhatikan dari hasil penelitian saya Bapak Ibu, banyak orang-orang menghadapi proses pendewasaan yang saya katakan tadi, tidak memahami bahwa itu karena Tuhan mencintai kita. Karena ingin kita untuk melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Untuk serupa, sempurna. Ini Bapak Ibu, kekristenan itu. Untuk kita itu serupa, sempurna seperti Dia. Itu tujuan kekristenan. Ya kami dulu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau kami memahami ini dan kami melakukan dan kami mengerti, baru kami bisa mengajarkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Memang terlambat, sudah sekian tahun pelayanan ini baru mengerti, baru sadar. Tapi bersyukur Bapak Ibu, daripada tidak ada sama sekali, amin. Daripada tidak ada, anugerah Bapak Ibu. Dulu pelayanan kita pikir bahwa mendatangkan jemaat banyak dengan cara bagaimanapun, dengan kekuatan manusia. Orang kumpul banyak, orang datang ke gereja rame-rame. Saya sudah alami Bapak Ibu itu pelayanan seperti itu. Tapi semuanya
Itu semu belaka. Hanya ibaratnya pelayanan waktu itu, pelayanan masih palsu, Bapak Ibu, kepalsuan. Puji Tuhan, tahun-tahun belakangan ini kita mengejar supaya saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja di tempat ini berjuang untuk pelayanan ini benar-benar pelayanan yang murni, yang sejati, yang benar-benar. Supaya nanti Bapak Ibu, kita semua tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu kami hamba-hamba di tempat ini, yang dipercayakan di tempat ini, Bapak Ibu berjuang. Mungkin dikatakan orang stres, kadang-kala gereja ini pernah dikatakan begitu, Bapak Ibu, gereja orang masuk katanya gereja ini gereja orang stres. Benar Bapak Ibu, stres karena apa? Stres yang positif. Kalau Pak Eras itu bilang panik yang positif. Gila-gilaan buat Tuhan. Jadi kelihatannya kayak orang stres. Stres karena apa Bapak Ibu? Gak mudah untuk menjadi pelayanan ini benar-benar pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pelayanan, dulu saya juga pernah menjalani pelayanan yang palsu. Hanya untuk menyenangkan manusia, supaya saya dipuja-puji. Karena itu dulu pemahaman pada umumnya gereja-gereja. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau hari ini, hari-hari belakangan ini atau bulan atau tahun-tahun belakangan ini kita berjuang untuk supaya kita sebagai hamba Tuhan dan pelayanan di tempat ini benar-benar pelayanan yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki, yang berasal dari Tuhan, Bapak Ibu, amin. Tidak mudah Bapak Ibu. Gak mudah jalan yang harus kita tempuh. Berat, sukar jalannya. Gak mudah. Makanya kelihatan stres. Stres Bapak Ibu. Waktu kita belum, tapi minggu-minggu bulan belakangan ini, puji Tuhan, anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan membawa saya supaya saya rileks. Karena udah cukup banyak proses yang menerpa hidup saya. Membuat saya jadi kebal. Tapi belum kebal 100% Bapak Ibu, ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masing-masing kita bisa harus tahu, harus bisa menilai menilai hidup kita ini di hadapan Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan itu sampai di mana. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini sampai di mana kedewasaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apakah sudah benar-benar 100%? Setidak-tidaknya Bapak Ibu, ya tentu kita berjuang untuk menuju kesempurnaan itu. Untuk kita serupa, sempurna yang Tuhan kehendaki. Itu yang firman Tuhan katakan, itu makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita Bapak itu pokok kekristenan kita. Tujuannya tuh ini, makananku melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya.
Itu yang saya katakan tadi, berjuang untuk kita bisa serupa, sempurna. Ini yang Tuhan kehendaki. Paham Bapak Ibu? Halo? Mengerti apa yang saya sampaikan? Sesuai standar kita masing-masing. Itu yang sempurna. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa melewati itu sempurna menurut Tuhan. Amin. Berjuang. Tentu Bapak Ibu mau ke gereja ini tantangannya luar biasa. Sakit kaki lah kalau yang tua. Ada aja tantangannya. Kalau Bapak Ibu bisa melewati itu karena saudara mencintai Tuhan. Karena ingin sesuatu yang saudara mau mendapatkan sesuatu dalam kehidupan saudara. Itu tidak mudah, butuh perjuangan. Itu tantangannya banyak Bapak Ibu. Halangannya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa melewati itu. Asal betul-betul Bapak Ibu datang ke sini karena rindu, cinta. Didasari rasa cinta kepada Tuhan. Bukan karena kebencian. Karena sekedarnya aja supaya hamba Tuhan di tempat ini lihat, oh saya ada. Percuma Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke gereja cuma hanya setor muka. Saudara tidak betul-betul mengalami kehausan cinta yang benar-benar kepada Tuhan. Percuma Bapak Ibu. Percuma kekristenan kita. Lebih baik gak usah sama sekali. Bapak Ibu harus membutuhkan itu cinta yang kuat. Cinta kuat seperti maut. Seperti itu kepada Tuhan Bapak Ibu. Makanan kita itu benar-benar kenyang, sehat. Amin. Itu makanan kita. Yaitu berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau nyanyi dulu dah ya daripada tegang. Saya mau menyanyi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Boleh saya nyanyi Bapak Ibu supaya jadi berkat Bapak Ibu semua, menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar Bapak Ibu tidak cuma hanya saya memuji Tuhan, tapi benar-benar saya mengalami ini.
pengertian kepadamu bahwa engkau hidup hanya untuk tercipta untuknya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat itu. Katakan engkau di mana engkau ada. Bapak Ibu mengerti lagu ini? Bahwa kita diciptakan Tuhan di dunia ini, kita ada di dunia ini. Apa kata pujian tadi Bapak Ibu? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu tercipta di dunia ini menyenangkan hati setan, paham Bapak Ibu? Menyenangkan hati setan, hidup ceroboh, hidup sesuka hati, mau marah-marah, mau benci-benci, mau sakit hati. Itu namanya menyenangkan hati setan, Bapak Ibu. Tidak layak saudara mengangkat, engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Benar-benar Bapak Ibu hayati, berarti hidup kita menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang baik dalam hidup ini. Harus mengampuni, amin. Harus mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, kata firman Tuhan. Sesungguhnya yang baru akan datang. Amin. Jangan menyimpan sampah. Itulah yang dikatakan makananku melakukan kehendaknya. Tolong diinikan di Yohanes itu harusnya makananku ya. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Bapak Ibu baca ya. Tuh, kecil banget tulisannya. Ya. Kata Yesus kepadaku, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus ini, bukan kata saya, Bapak Ibu. Itu tadi yang saya katakan, menyenangkan hatinya, Dia menciptakan kita, menyenangkan Dia.
Bukan sekedar terikat dengan kesenangan dunia ini, boleh Bapak Ibu kita menikmati, tapi jangan terikat. Banyak orang itu kebablasan. Tuhannya nomor sekian akhirnya. Bukan makanannya, bukan yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Amin. Paham Bapak Ibu? Memang sulit untuk diajarkan ini Bapak Ibu. Untuk menerapkan itu sulit. Karena kita ada di dunia ini. Banyak cobaan. Banyak ujiannya Bapak Ibu. Untuk kita melakukan kehendaknya itu, ujiannya banyak. Sebab itu Bapak Ibu harus banyak duduk diam. Menguasai diri. Melepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Ada di Matius 19, Matius ya. Amin. Yang berikutnya orang kaya muda itu Bapak Ibu. Matius 14, 19, salah. Ayat yang ke-16, ya. Kalau nggak salah itu ayat, ya Pak Israel. Maklum udah tua ini kadang-kadang bisa ingat-ingat. Yang penting mempraktekkannya dalam hidup. Amin. Amin. Iya. Itu aja ayat-ayat itu yang Ibu, sulitnya loh melakukannya. Melepaskan segala sesuatu. Apa yang kita lepaskan Bapak Ibu? Itu tadi, keterikatan kita sulit datang ke Tuhan, sulit melakukan yang Tuhan kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Sulit karena kita masih terikat. Kesibukan. Bukan salah Bapak Ibu, saudara sibuk harus. Sebagai bapak-bapak harus menghidupkan keluarganya, itu harus. Tapi kadangkala keikat, sulit untuk dilepaskan. Waduh, ini berat Bapak Ibu, prakteknya itu sulit, itu yang saya katakan. Ini yang saya lakukan. Renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Duduk diam. Tadi lagu hadiratnya tuh apa? Yang hadiratnya aja. Tenggelamkanku Bapa, gitu ya. Tolong Pan, ambil mikro satu, kita nyanyi ini. Tenggelamkanku Bapa. Amin. Kita minta Bapa tenggelamkan kita dalam hadiratnya. Amin. Hadirat-Mu di mana ku berada, setiap hadirat
biar jemaat-Mu benar-benar bisa tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa, Bapa. Banyak tantangan di depan kami untuk kami sulit tenggelam di dalam hadirat-Mu, Bapa. Saat ini kami mohon kepadamu, Bapa. Oh Yesus, dikata kaya ramase perhatian yang sempurna hadirat-Mu, Bapa. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat-Mu. Kini selamanya di Amin, Bapak Ibu. Biarlah orang mengatakan gila, mereka itu nggak normal hidupnya. Memang hidup kita tuh nggak normal seperti orang pada umumnya, Bapak Ibu. Kalau menjadi orang yang percaya, yang mengasihi Dia, tidak ada kesenangan lain selain Tuhan. Amin. Bukan berarti saudara jangan takut, saudara tidak menikmati. Ada. Kemarin kami dibawa Tuhan jalan-jalan, tapi Tuhan menikmati. Amin. Merasakan kita menikmati, Tuhan juga menikmati apa yang kita lakukan. Amin. Ya. Kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi menyenangkan Tuhan, mulut kita menyenangkan, menjadi berkat. Amin. Tidak menyakiti hati orang. Itu Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Itu yang masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan juga buat kita senang. Makanya ada firman Tuhan mengatakan jauhi dari orang-orang yang pencemooh, yang suka gosip, suka ngomong enggak aja. Berbahagialah orang yang membawa damai sebab dia akan memiliki bumi ini. Amin. Amin Bapak Ibu, gak takut kita diapain, mau terjadi apa di dunia ini, di bumi ini. Tadi Bu Wek bilang di Jakarta banyak kejahatan. Memang Bu Wek dari dulu kejahatan itu gak habis-habis. Apalagi sekarang semakin jahat. Amin. Akhir zaman yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Bapak Ibu cek. Hari ini saudara semakin jahat atau semakin kudus? Berarti firman Tuhan iya dan amin. Cek diri saudara. Semakin kudus atau semakin jahat? Ini yang dikatakan renungkan
Firman-Mu siang dan malam, tenggelamkanku Bapa. Tenggelamkan aku supaya aku ada di hadirat-Mu Tuhan. Supaya aku benar-benar hidupku menyenangkan Engkau, menjaga kekudusan. Kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu akan terjadi. Apa yang terjadi nanti di depan kita, kita tidak tahu. Siapa yang tahu kematian kita? Angkat tangan Bapak Ibu. Ibu tahu kematiannya tanggal berapa, hari apa? Enggak tahu kan? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kok orang enggak takut ya? Gak ada rasa takutnya loh sama Tuhan. Ngeri banget. Gak takut loh. Saya gak mau ditolak oleh Tuhan Bapak Ibu. Capek-capek melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Malu saya nanti Tuhan bilang, "Ya engkau, aku tidak pernah kenal engkau." Takut. Makanya hari-hari ini terus saya memperbaiki diri saya Bapak Ibu. Apalagi Tuhan, apalagi berusaha disakiti ya sudah, saya ampuni. Kayak orang bodoh. Kalau Pak Eras bilang tolol, kalau saya bilang dari dulu bilang saya ini ongol. Enggak sekolah. Kita bisa cerdas Bapak Ibu. Kita taat kepada Tuhan. Rendah hati aja kepada Tuhan. Dikatakan orang bodoh, iyalah. Jangan sok tahu hidup ini angkuh. Sudah miskin, sombong. Nah, ini sering orang tersinggung dengan kata-kata saya Bapak Ibu. Saya enggak takut loh sama Tuhan. Bahwa hidup ini sementara, singkat. Kita hanya menumpang di dunia ini. Paham Bapak Ibu Saudari? Hari ini sangat sederhana firman Tuhan. Tapi sukar dilakukan. Saya bersyukur Bapak Ibu yang saya katakan tadi langsung dibawa Tuhan ke lain, tapi hari ini dikembalikan lagi. Tuhan ingatkan kenapa saya 7 bulan di Jakarta. Ini yang terakhir ya, dengar ya khotbah saya. Terakhir maksudnya bukan terakhir hari ini saya, Bapak Ibu bilang kok lama khotbahnya. Ini yang terakhir mungkin ya. Tuhan langsung tutup dengan ini. Yang tadi saya tidak lanjutkan kenapa saya ada di Jakarta. Kenapa Ibu Gembala meninggalkan pelayanan ini. Saya katakan tadi Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan sudah bertahun-tahun di tempat ini. Proses di sekolah kehidupan. Hari ini yang Bapak Ibu masih setia di tempat ini. Setia maksudnya taat, setia taat, benar-benar mengikuti teladan di tempat ini. Karena saya juga meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya untuk jadi serupa, sempurna. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah 2016 saya mulai, baru tahun kemarin 7 bulan Tuhan bilang keluar kau dari zona nyamanmu, lepaskan segala sesuatu, tinggalkan anak-anak rohanimu, suruh mereka melayani pekerjaan di tempat ini, percayakan mereka yang setia tentunya, amin. Saya tidak mungkin meninggalkan Bapak Ibu kalau mereka masih hatinya kepahitan. Yang ada di Palangka loh ya Bu, GSKI Bukit Raya, Palangka. Orang-orang yang dipercayakan di tempat ini.
hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tidak mungkin saya tinggalkan kalau mereka masih kepahitan. Hidupnya enggak benar. Enggak mungkin saya tinggalkan. Tuhan tahu. Kalau Tuhan suruh itu berarti Tuhan melihat, tahu bahwa tempat ini, orang-orang di tempat ini bisa dipercayakan. Amin. Saya mau tanya nih, jemaat Tuhan di tempat ini selama saya tinggalkan, ya 3 bulan ini aja deh, belakangan ini. Kok ada dehnya ya? Nanti Pak Israel bilang, si ibu mentang-mentang di Jakarta udah bahasanya Jakarta. Sedikit-sedikit boleh ya. Dia bahasa Ita udah lu paham kare. Nah, di mana ini aku tadi mau ngomong? Tenggelamkanku Bapa. Relax dulu. Nah, saya mau tanya, jemaat Tuhan, selama saya tinggalkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang saya percayakan, menjadi berkat nggak buat Bapak Ibu? Ngomong Bapak Ibu keras-keras. Saya mau panggil ibu yang baju kotak-kotak ke depan. Ini katanya ibu yang baru, tapi langsung menyerap, itu luar biasa, bener nggak? Kesaksiannya mungkin 1-2 menit. Bukti harus real. Sini ibu supaya dapat shouting. Apa ya? Yang saya rasakan hamba-hamba di sini cukup menjadi berkat luar biasa bagi saya khususnya pribadi. Luar biasa lah. Tak bisa terkatakan. Ya. Dan apa yang dihotbahkan semua seirama dengan doa-doa yang kita di rumah. Saya kagum kok, pertama saya masuk kok yang dihotbahkan kok seirama dengan apa yang keluar, yang sudah kita ngomongkan, sudah kita doakan di rumah. Kok seirama sekali. Saya di mana-mana di gereja nggak ada yang seperti itu. Itu yang saya rasakan. Iya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Itu bukti. Jadi kalau orang dengar nanti orang ngomong yang di luar tuh karena dia tidak pernah masuk di dalam gereja ini. Jangan didengar, amin. Biasa itu suara-suara setan yang terkutuk. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu bukti. Kita harus membuktikan loh, harus real. Berarti saya diutus Tuhan itu benar, amin. Amin. Saya tidak meninggalkan saudara, Bapak Ibu. Saya tidak meninggalkan hamba-hamba di tempat ini. Tiap hari saya cek. Saya masukkan ini, kalian harus begini-begini. Saya setiap YouTube, untung kita punya YouTube. Hari ini khotbahnya si pendeta Erika. Saya dengar khotbahnya. Kalau ada kekurangan, saya tanya Tuhan nih gimana nih? Si Ripka nih hatinya benar atau enggak nih? Amin. Saya selalu memantau Bapak Ibu, saya bukan melepaskan, tetap saya memantau, bertanggung jawab tempat ini. Karena saya mau taat sama Tuhan, tinggalkan tempat ini dulu. Ternyata Bapak Ibu, itu namanya pendeta Erika ini. Waduh, setelah saya tinggalkan saya lihat luar biasa dia berjuang. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Iya. Dulu manja, ada mami. Oh, saya paham. Harus bayar harga. Amin. Saya harus melepaskan segala sesuatu. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia mendapatkannya. Amin. Ini anak yang tertua Bapak Ibu, yang lama ikut saya. Waduh, baru belakangan ini Bapak Ibu benar-benar dia keluar dari jerat perangkap
setan yang terkutuk. Hamba Tuhan itu ibu, bapak ibu. Loh, hamba Tuhan itu nomor 1 diserang sama setan. Karena apa? Setan mau menggagalkan rencana Tuhan. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini kalau saya tidak benar-benar menghalangi dia. Saya pakai pikirannya, saya pakai mulutnya, tangannya, supaya gagal rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan. Dan seterusnya kita minta Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi berkat pelayanan ini. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Kita mau perjamuan kudus nih. Ya. Siap Bapak Ibu setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengerti? Ya. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dia yang sudah rela berkorban bagi saya dan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Hari ini kita memperingati dan kita mengenang kembali penderitaannya di kayu salib. Supaya kita seperti dia Bapak Ibu. Supaya kita menjalani seperti apa yang dia jalani, itulah kekristenan Bapak Ibu. Itulah yang setiap bulan kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Itu tujuannya Bapak Ibu, supaya kita melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia sudah teladani, apa yang dia sudah jalani. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Saudara menderita untuk kesenangan kita nanti di langit baru, bumi yang baru. Di sini cuma sementara Bapak Ibu. Cukup apa yang ada padamu. Ada pakaian, ada makanan, cukup. Karena Tuhan menjaga kita, supaya kita bisa dibawa ke kerajaannya nanti. Meneruskan kehidupan kita di sana Bapak Ibu. Selama-lamanya di sana. Tidak ada penderitaan Bapak Ibu. Di dunia ini penuh dengan penderitaan. Mari kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan menghormati, menghayati apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Tidak cuma sekedar setiap bulan makanlah dan minumlah, habis itu sudah pulang. Melakukan, keluar dari gereja ini Bapak Ibu, mulai lakukan. Mulai tenggelamkanku Bapa dalam hadirat. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Apa yang masih hidupku tidak berkenan di hadapan-Mu? Itu pekerjaan kita Bapak Ibu, itu makanan kita setiap hari. Setiap detik, menit. Tidak bisa kita hidup tanpa Tuhan. Hidup kita hanya Dia, Dia, dan Dia. Amin. Kita angkat pujian ini. Betapa sukar jalan yang Dia sudah tempuh, yang kita harus tempuh. Bapak Ibu jangan takut. Dia yang menolong Bapak Ibu. Dia yang menyertai Bapak Ibu sampai kesudahannya. Ini jalan yang kita harus lakukan. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah penderitaan, itu Tuhan sayang pada Bapak Ibu. Tuhan menjaga, memelihara Bapak Ibu sampai akhir hidup kita. Kita ditemui orang-orang yang berkenan di hadapannya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via Dolorosa, menggenggam
Genggammi erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan kami. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Raja, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang aku, bisa hamba mengasihi. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Dalam berat Bapak Ibu, sementara singer song leader angkat pujian ini dengan lembut, Bapak Ibu tundukkan kepalamu, berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, amin, supaya kita layak, supaya kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya apa yang kita lakukan hari ini akan terjadi mujizat Tuhan, akan terjadi keajaiban Tuhan yang mengubah paradigma kita yang sulit terlepas dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia mengasihimu, Dia tetap mengasihimu apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Dia tetap memberikan kesempatan, Dia tetap memberikan kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Jangan pernah mengatakan aku gagal. Ayo berjuang kembali, berjuang. Dia tetap mengulurkan tangannya untuk saya dan saudara. Kasih Tuhan tidak berkesudahan Bapak Ibu, selagi kita masih ada, selagi ada kesempatan. Dalam berat ku tak makin jalan terjadi, bermandikan madu beri dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Jalan mudah mengikuti jalan. Tuhan kau memberkati hamba-hamba-Mu.
Saudara ikuti apa yang saya sampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh karena Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Saudaraku yang kekasih, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya. Menaikkan syukur kita. Kita katakan haleluya Bapa. Haleluya. Amin.
Kami berterima kasih untuk firman-Mu dan juga perjamuan kudus ini Tuhan. Kami kenal percaya Tuhan memberkati, menjamah, mengajar kami semua. Adalah suatu keberuntungan bagi kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Esther Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan semakin memberikan hikmat yang melimpah, Roh Allah yang terus menerus mengalir melalui hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami semua hamba-hamba-Mu tempat ini dapat lebih diberkati lagi dan dapat menemukan tujuan hidup kami di dalam Tuhan, di dalam kami berjemaat di GSKI Bukit Raya Palangkaraya ini. Tuhan berkati apapun yang dia lakukan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya, kami kena percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan, bahkan Tuhan berikan kelimpahan. Dalam damai sejahtera sukacita perlindungan dari Tuhan, kami akan percaya Ibu Gembala kami ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, bersatu hati berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Indonesia, Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Karena firman-Mu berkata kepada kami Tuhan, berdoalah bagi kota di mana tempat Engkau tinggal. Dan saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan Kota Palangkaraya ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan berkati, dan Tuhan pakai hamba-hamba-Mu tempat ini untuk menjadi saluran berkat, mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, supaya setiap orang di Kota Palangkaraya ini dan Kalimantan Tengah boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap kepala pemerintahan, baik dari presiden, gubernur, wali kota dan semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Tuhan yang lebih tahu isi hati kami untuk kami berdoa syafaat saat ini Tuhan. Dan kami akan percaya semuanya Tuhan kabulkan seturut dan seizin dengan waktunya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami sangat diberkati dengan kehadiran Tuhan di saat ini. Kami serahkan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkata hidupmu yang kami hidupi, itu berarti kami dengan sadar, dengan rela memberikan semua keinginan kami, sisa waktu hidup kami untukmu Tuhan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidup